Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar bagian dari isi firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat 16. Tapi sebelumnya mari berdoa. Firman kehidupan, yaitu Yesus Kristus, batu penjuru gereja. Saat ini, hentarlah kami untuk dapat memahami bagian firman-Mu, serta tolonglah kami untuk dapat memahaminya. Sebab, hanya oleh kasih karunia-Mu, kami hanya dapat dibuat untuk mengerti dan juga melakukan perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pasal 119, ayat 9 hingga ayat 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita memiliki pandangan masing-masing tentang kebahagiaan. Apa arti dari suatu kebahagiaan bagi pribadi kita? Ada orang yang ketika ia lulus dalam pendidikan, ia merasa bahagia. Memperoleh pekerjaan, ia merasa bahagia. Mendirikan sebuah rumah, ia merasa bahagia. Tetapi, apa pemahaman bahagia berdasarkan konsep Alkitabiah? Bahagia bisa diartikan sama dengan keadaan merasa puas akan suatu pencapaian, suatu hal tertentu. Tapi pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas. Maka dalam Mazmur pasal 119 yang menjadi perenungan di saat ini merupakan bagian kitab yang terpanjang dan isinya berbicara tentang kebahagiaan yang Alkitabiah. Jika biasanya kisah atau ungkapan yang ada dalam Alkitab berbicara tentang karya Allah, maka di dalam Mazmur pasal 119 ini berbicara atas bahagianya orang yang mengikuti firman Tuhan, firman Allah. Mazmur 119 ayat 1 memiliki kesamaan dengan Mazmur pasal 1 ayatnya yang 1 sampai ayat 2, yakni orang yang berbahagia karena hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur pasal 119 ini kita pelajari latar belakangnya sedikit, bahwa ternyata Mazmur pasal 119 ini itu terdiri dari 176 ayat yang diterjemahkan dari bahasa aslinya yang terdiri dari 22 bait, mengikuti jumlah abjad Ibrani yang terdiri dari 22 abjad, di mana setiap baitnya terdiri dari 8 ayat. Kita lihat contohnya dalam ayat 1 hingga ayat 8, yakni bait pertama, ia dimulai dari abjad Ibrani yang pertama, yakni Alef. Selanjutnya bait kedua, yakni ayat 9 hingga ayat 16, dimulai dari abjad Ibrani yang kedua, yakni Bet. Hingga seterusnya sampai pada bait yang terakhir, yakni bait yang ke-22, yaitu pada ayat 169 hingga ayat 176, dimulai dari abjad Ibrani terakhir yakni Tau.
Susunan seperti ini disebut dengan susunan akrostik, mengikuti abjad. Dalam Perjanjian Lama, susunan seperti ini juga terdapat dalam Kitab Ratapan, khususnya pasal 3, dan juga Kitab Amsal. Nah, pembahasan kita ada pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16, yang merupakan perenungan kita di saat ini, atau dimulai dari abjad Ibrani yang kedua, yakni Bet. Dalam bahasa Ibrani, Bet berarti rumah. Misalnya kita lihat contoh kata Bethlehem. Bethlehem berarti rumah roti. Apa yang mau disampaikan dari kitab Mazmur pasal 119, khususnya ayat 9 hingga ayat 16 ini? Pemazmur mengawali dengan sebuah pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan sikap hidup yang bersih? Nah, saudaraku, perkataan tentang orang muda mencerminkan seakan-akan bagian firman ini tertuju secara khususnya kepada anak muda. Kita pelajari karakter anak muda. Anak muda dianggap sebagai orang-orang yang berada pada masa rawan, di mana masa muda disebut juga sebagai masa pencarian jati diri, identitas, karakter. Tetapi anak muda juga mudah tergiur dengan hal-hal yang dianggap menyenangkan dan menguntungkan. Oleh karena itu, anak-anak muda harus dituntun untuk dapat memiliki pertahanan diri yang tepat, memiliki komitmen yang tepat supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak masa muda, bahkan masa depan mereka. Oleh karena itu, bagi pemazmur, sikap mempertahankan diri pada kelakuan yang bersih hanyalah menjaga dengan firman Tuhan. Sikap hidup yang bersih adalah sikap hidup yang tak bercela di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu hanya dapat diperoleh ketika seseorang itu benar-benar hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita teringat dengan perkataan firman Tuhan dalam kitab Yesua pasal 1 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung." Nah, bagian firman ini menunjukkan bahwa ternyata firman Tuhan itu bermanfaat untuk menghentar, menolong seseorang supaya dapat bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahkan menolong seseorang untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan. Firman ini disampaikan kepada Yosua, khususnya pasal 1 ayatnya yang ke-8, tapi juga diperuntukkan bagi setiap orang percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau lihat ternyata juga dalam ayatnya yang ke-10 dan ayat 11, pemazmur mengungkapkan tentang hati. Hati sering disebut sebagai inti atau pusat kehidupan. Maka bagi pemazmur ketika ia mengatakan, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau." Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang bulat sepenuh hati, seantero hidupnya dia mau mencari Tuhan. Supaya ia terhindar atau tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Menyimpang atau menyeleweng dari perintah-perintah atau ketetapan-ketetapannya Tuhan. Ini menjadi satu komitmen dari pemazmur yang dimulai dari hatinya. Bahkan dalam ayat 11 dia mengatakan hatinya menyimpan janji Tuhan. Menyimpan janji Tuhan sama dengan senantiasa mengingat segala janji yang disampaikan, segala ikrar yang sudah disampaikan Tuhan baginya. Ketika ia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kerinduannya ialah supaya ia jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita melihat
betapa penting hati itu harus dijaga dengan benar. Hati itu harus dijaga dengan tepat. Seperti perkataan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sebab dari hati terpancar kehidupan. Dalam ayatnya yang ke-12 dan 13, pemazmur mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan atas segala ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi ketika dia juga mengatakan bahwa ternyata dengan bibirnya ia menceritakan hukum yang Tuhan ucapkan. Dari sini dia memberikan suatu contoh atau teladan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya disimpan di dalam hati, tidak hanya diingat, tetapi juga diceritakan kepada setiap orang. Firman Tuhan itu harus disampaikan. Segala ketetapan Tuhan itu harus disampaikan. Dari hati kita meluap ke mulut kita, bahkan ke dalam sikap kita. Bahkan dalam ayatnya yang ke-14, pemazmur mengungkapkan, atas petunjuk peringatan-peringatan Tuhan, aku bergembira seperti atas segala harta. Saudaraku, seorang yang tidak mencintai firman Tuhan akan menjadikan peringatan Tuhan, teguran Tuhan sebagai satu hal yang menggelisahkan, bahkan membuat risih, membuat tidak mengenakkan. Tetapi bagi seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mencintai firman Tuhan, ketika firman Tuhan memperingati kehidupannya, mengkritisi akan kehidupannya, maka firman itu akan dijadikannya bagaikan harta yang begitu berharga. Dia akan bergembira atas peringatan atau tegurannya Tuhan yang disampaikan baginya. Seperti orang tua terhadap anak-anak. Ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, maka ketika sang anak berbuat salah, dia pasti akan menegur anak tersebut. Dan ketika sang anak memahami bahwa teguran orang tua adalah untuk mendatangkan kebaikan, maka dia akan berterima kasih kepada orang tua atas segala teguran-teguran, nasihat-nasihat yang disampaikan baginya. Tapi ketika ia merasa bahwa teguran itu adalah untuk mengekang kehidupannya, maka dia akan tidak menyukai teguran tersebut. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ketika kita sadar bahwa teguran firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita, maka kita akan berterima kasih ketika firman itu mengkritisi atau memperingatkan, menegur akan kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-15, pemazmur mengucapkan, aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Suatu komitmen yang disampaikan oleh pemazmur tentang hubungannya dengan Tuhan Allah. Hubungannya dengan firman Tuhan. Betapa besar kerinduannya untuk merenungkan segala titah atau perintah Tuhan. Bahkan untuk menelusuri jalan yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupannya. Nah, bagian terakhir dalam ayat 16 pemazmur mengungkapkan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Ungkapan ini menjadikan pemazmur sebagai seorang yang gemar, dalam kata lain hobi atau memiliki kebiasaan untuk mencintai ketetapannya Tuhan, aturannya Tuhan, firman Tuhan, dijadikannya sebagai satu hobi atau kebiasaan atau kegemarannya di dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ternyata firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, Paulus berkata kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Memperjelas kepada kita sekalian pembaca di masa kini,
bahwa firman Tuhan bukan untuk mengekang kehidupan kita, tapi firman Tuhan adalah untuk menjadikan pribadi kita semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat 16 ini, kita dapat melihat bentuk-bentuk firman Tuhan. Ada dalam bentuk perintah atau komando, ada dalam bentuk janji atau jaminan ikrar, ada dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan atau ketentuannya Tuhan, ada dalam bentuk hukum atau peraturannya Tuhan, ada dalam bentuk peringatan atau tegurannya Tuhan, ada dalam bentuk titah atau perintahnya Tuhan, bahkan ada dalam bentuk jalannya Tuhan yang menjadi arah atau petunjuk kehidupan kita. Maukah kita turut serta dengan perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun akan kehidupan kita? Sebab ketika kita bersedia untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, bahwa firman itu adalah pertahanan kehidupan kita. Firman itu yang akan menuntun kita untuk dapat bertindak hati-hati supaya dapat hidup bersih di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu hobi atau kegemaran kita, maka pasti berkat akan menjadi kebiasaan hidup kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain, sebab Tuhan yang sudah memberkati kita dengan firman yang Ia sampaikan bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat juga sifat-sifat dari anak-anak muda. Ketika seseorang itu menyukai atau memiliki hobi game online, permainan online, maka ia akan berusaha untuk melatihnya setiap hari, bermain setiap hari. Ketika seseorang menyukai permainan sepak bola, maka dia akan mengenal siapa-siapa saja tokoh-tokoh pemain bola di dunia yang terkenal. Bahkan ia akan mengikuti setiap gerakan-gerakan yang bisa ia contohi sebagai satu hobi atau kegemarannya. Maka firman Tuhan harus lebih dari itu. Bahwa firman Tuhan harus menjadi hobi kegemaran kita setiap hari. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap saat, supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan kita. Orang yang dengan segenap hati mencari Tuhan, dia laksana orang yang mencari harta yang terpendam. Ingat, firman Tuhan itu tidak sukar untuk dijangkau. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberkati, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan, memiliki kegemaran untuk taat pada ketetapan-ketetapan peraturannya Tuhan. Maka kiranya damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin.